Bersama kita ada Om Doni Irawan. Selamat pagi Om Doni. Pagi. Apa kabar? Sehat? Sehat. Om Doni merupakan owner dari Biak Bina Bersama. Beliau merupakan salah satu senior dalam dunia fotografi di Kota Biak dan Supiori. Tentang sosok dari Om Doni Irawan. Silakan Om Doni. Iya, kalau saya sendiri lahir besar di Biak. Setelah tamat SMA baru lanjut kuliah di Jakarta. Itu pun saya ngambil jurusan sistem informasi manajemen komputer ya, D3. Nah, setelah itu ya sambil kuliah itu saya sudah kerja. Jadi sudah kerja 1 tahun. Kuliah 1 tahun, terus kemudian orang tua bapak bilang tahun depan sudah tidak dikirimin uang lagi. Nah, otomatis kan sinyal untuk saya harus kerja sudah itu. Nah, akhirnya ngelamar kemana-mana, ya sudah itu gaji pertama itu 300. Jakarta. Tahun berapa Om Don? 88. Om Don, mohon maaf, ini langsung lompat ke SMA. Iya. Waktu lahir di Biak, SD di mana, SMP mungkin bisa diceritakan? Iya, lahir di Biak itu tanggal 18 Januari 1967. Oke. Ya, jadi dengan kalau sekarang saya sudah 55 tahun, jadi sudah tua ya. Tapi masih ganteng Om Don. Masih ganteng. Ya, jadi SD itu Santo Yosef. Mandala itu ya? Iya, Mandala. Okay, Dulu belum ada SD Santo Yosef 1, 2, 3 belum ada. Dulu masih hanya SD Santo Yosef saja waktu saat itu. SMP? Iya, SMP 1, SMA ya SMA Negeri 1 itu. Oh, alumni SMA Negeri 1. Iya. Oke, lanjut ke Jakarta berarti, kuliah dan seperti Iya. tadi Om Doni sampaikan. Jadi setelah itu ya sempat ditugaskan ke Medan, pembuatan sistem di PTP 7 itu 1 tahun di sana. Jadi kerjanya ada beberapa perusahaan yang saya sudah lompat-lompat juga sih. Boleh saya tahu kenapa sampai Om Doni pada akhirnya mendapat kabar dari orang tua kalau kuliah hanya sampai 1 tahun dan pembiayaannya diberhentikan di situ, alasannya kenapa Om Doni pada waktu itu? Kalau saya sih berpikir bahwa mungkin di situ orang tua memberi untuk supaya saya itu harus jadi mandiri gitu. Gitu. Keluarga berapa bersaudara Om Doni? Kita bertiga, saya yang paling tua. Om Doni paling tua? Iya, saya paling tua. 2 orang lainnya ada di Biak sini atau? Tidak, satu yang adik perempuan di tengah itu di Jakarta. Kalau adik laki-laki dia di Batam. Aslinya Om Doni sebenarnya orang mana? Ya sebenarnya saya lahir besar di Biak. Kalau ibu itu campuran ya, Kupang Tegal. Jadi kalau Kupang itu marga NTT, berarti dia marga Sobelan. Ada darah Jawanya juga, Tegal berarti? Iya, ada. Itu dari kakek dari mama ya, dari ibu. Bekerja di Jakarta setelah kuliah, berapa tahun di sana putar-putar keliling, berarti hampir beberapa kota di Indonesia untuk mencari pengalaman. Kalau saya sih sebenarnya base-nya waktu itu habis di kuliah ya sudah di Jakarta, terus dari kantor saja ditugaskan tuh. Terus ada sempat juga memang ke NTT sih, ada pekerjaan yang dari dinas sosial waktu itu. Berapa lama itu kerja sama orang dan ambil keputusan pada akhirnya kembali? Nah, waktu itu saya memang lebih senang, sebenarnya tidak senang hiruk pikuk kota besar, itu tidak suka. Oh begitu? Iya, dulu kan waktu mau kuliah tuh saya mintanya di Jogja, tapi waktu itu orang tua bilang tidak bisa, harus satu kota dengan adik. Oh, adik juga ada kuliah di Jakarta, makanya iya, jadi waktu itu kan kita jadi sama-sama, terus jadi waktu itu kan adik kan, maksudnya orang tua itu supaya orang tua kalau datang jenguk itu tidak buang biaya jauh-jauh gitu. Akhirnya saya harus mengalah. Sudah saya ikut aja. Ada yang mau di Jakarta, ya sudah saya ikut ke Jakarta gitu. Kerja di sebuah perusahaan
membuat Om Doni dengan banyak pengalaman, lantas kembali ke Kota Biak. Yang saya tahu di masa-masa awal 2006 saya masa kembali ke Biak. Biak Bina Bersama sudah ada duluan daripada apa yang saya dirikan. Jadi bagi saya Om Doni, kenapa tadi saya bilang senior? Yang saya kenal di masa itu Om Doni adalah orang yang banyak memiliki karya-karya besar, khusus untuk mendokumentasikan para penyanyi-penyanyi daerah, bergerak dalam dunia videografi dan lain sebagainya. Awal mula sampai Biak Bina Bersama ini dia lahir itu atas pemikiran apa sih kok bisa sampai buka usaha itu? Dulu sebenarnya waktu di Jakarta tuh sudah punya niat untuk bikin sekolah kursus komputer ya waktu itu, aplikasi ya. Jadi waktu itu sempat dengan teman-teman tuh kita bikin sistem kursusnya itu panggilan. Jadi sampai kita bikin iklan. Nah, nanti siapa yang jadi kita bikin tim gitu ya. Itu ada yang mau kursus di daerah Manggarai itu. Siapa yang terdekat? Ke sana gitu. Jadi kita datangi itu rumah, kita ngajar. Private. Oke. Gitu. Dulu sempat dengan teman-teman di Jakarta. Terus kesempatan waktu saya kembali ke Biak ini sebenarnya waktu itu kan di Jakarta kan ada kerusuhan itu. Oh, 298 itu? Iya, pas kerusuhan Trisakti 2000. itu ya. Iya, betul. Jadi waktu itu kebetulan saya lihat di Kompas ada lowongan kerja di BMJ. Menarik ini. Jadi saya lihat di Kompas itu ada lowongan, tapi waktu itu bukan untuk komputer. Saya iseng aja saya masukin gitu. Sebagai komputer gitu kan, masukin terus kebetulan waktu kerusuhan itu kan saya pulang. Oke. Saya pulang, sudah saya cuti, saya pulang ternyata dapat panggilan di BMJ. Iya, dapat panggilan terus dari Jakarta ke Sawah itu dia ada panggilan itu. Sudah terus ini saya langsung ke BMJ sini kerja. Iya, maksudnya kan panggilan itu. Oke. Nah, jadi panggilan itu sudah wawancara apa? Sudah saya sudah disetujui, sudah saya kembali lagi ke Jakarta ambil barang-barang pulang ke Biak gitu. Tahun berapa itu, Om? Itu tahun 2000 bukan 2000, 97 kalau tidak salah, 97. Iya, 97. Baru kembali ke Biak, iya. Kemudian kerja di BMJ. Jadi waktu sempat ngomong sama bagian yang terima nih waktu itu saya ingat masih. Ya, Pak Thomas namanya. Pak, tapi saya bisa buka kursus komputer. Sambil kerja? Iya, sambil kerja di BMJ saya kursus. Boleh selama tidak mengganggu pekerjaan di sini. Sudah, jadi waktu itu kan kita di BMJ dulu itu bulannya jam 3 sore. Okay. Nah, itu saya lanjut kelola kursus lagi gitu. Kursusnya di? Waktu itu masih di depan ini SPBU tuh. SPBU yang di bawah ini. Lawari punya ini. Oh, yang di atas hari ini jadi tempat ini. Jadi tempat sekarang itu sudah yang punya kan sudah pakai. Itu apa? Perusahaan ini. Iya. Oke. Dulunya di situ awalnya. Dulu di situ. Kursus komputer. Om Doni buka kursus komputer mengawali di tahun 97. Iya. Dulu jujur saya nggak ada modal untuk beli komputer. Terus komputer apa dari mana? Iya, jadi ada teman, memang kita dari SD itu sering main ini toko huruf ini Pak Hengki. Terus dia bilang, ini kita buka apa? Saya langsung ingin buka kursus komputer. Terus langsung dia yang modalin itu awal 4 komputer. Dari 4 komputer? Iya, dari 4 komputer itu. Dari situ kemudian lanjut BMJ kerja terus sampai berapa lama? Sampai tahun berapa yang mulai BMJ mulai krisis itu, ada krisis moneter kan? Iya. Nah, mulai perusahaan-perusahaan kan banyak yang kolaps itu. Ya udah itu situ kita kan pada dikasih pesangon ya keluar gitu. Mengawali bisnis di dunia IT di Kota Biak dengan 4 unit komputer bersama Pak Hendrikus yang hari ini punya Horoki, luar biasa. Waktu itu Om Doni akan berpikir bahwa Biak Bina Bersama akan sebesar itu dan cukup terkenal di Biak Numfor. Ada berapa orang terlibat dalam proyek Om Doni bersama Om Doni masa itu? Selain Pak Hendrikus tentunya, karena kan Biak Bina Bersama waktu itu ya, memang besar. Saya jadi Pak Hendrikus tuh selain itu kan yang ikut jadi instruktur itu kan mereka kan sistemnya paruh waktu.
Oke. Iya, jadi mereka juga sudah kerja, jadi otomatis kursus rata-rata semuanya kan mulainya di sore hari sampai malam. Di situ itu buka pada awal 4 komputer, pindah yang saya tahu kan di Iya, dekat SMP Negeri 1. iya, Dan situ cukup lama. cukup lama. Dan Biak Bina Bersama luar biasa punya kontribusi besar terhadap peningkatan sumber daya manusia, Iya. khusus untuk pengetahuan dasar komputer pada masa itu. Waktu pindah ke samping SMP Negeri 1 itu, seperti apa ini? Kan kegiatan usaha yang hari itu Om Doni waktu itu sampai hari ini Iya. Om Doni lakukan bukan hanya berkutat pada kegiatan kursus saja. Ada hal lain yang Om Doni Ya, kerjakan apa jadi saja? waktu itu awalnya kursus, terus kemudian kita terima servis-servis lah ya, Oke. servis-servis, terus jadi ada teman yang punya keahlian untuk servis-servis, ya sudah kita gabung gitu. Kalau untuk sekedar install sih saya bisa, tapi kalau sudah sampai di hardware-nya saya menyerah itu ya. Jadi paling yang dasar-dasar saja, terus kemudian ini kita berkembang lagi ke peliputan. Peliputannya seperti apa contohnya? Peliputan seperti terima foto, Iya. foto dan Wedding. iya wedding, pre-wedding, nah itu. Jadi ini beriring waktu berjalan Iya. baru melihat peluang pasar, baru Om Doni buka berarti. Ya sebenarnya tidak. Ah. Sebenarnya kalau bilang foto dengan itu sebenarnya sudah hobi. Oke. Ya sudah hobi, hanya untuk memulainya itu kan tidak langsung begitu. Iya. Jadi awalnya ada yang minta liput, sudah oke, saya liput gitu. Oke. Tidak sedikit. Maksudnya ada banyak niat dalam tiap orang. Tapi kan untuk memulai itu agak sulit. Iya. Mungkin dari perjalanan usaha yang Om Doni rintis di masa itu sampai hari ini juga masih berjalan, alhamdulillah, meskipun sudah pindah lokasi. Iya. Apa menurut Om Doni yang menjadi hambatan selama merintis kegiatan usaha yang Om Doni tekuni sampai hari ini? Ya kalau namanya kursus ya, jasa kursus ini, bayangan saya tadi itu mungkin bisa sama dengan kota-kota besar. Ternyata di Biak ya, Iya. kemampuan daya beli untuk kursus itu beda dengan di kota besar. Bisa dijelaskan kemampuan daya beli ini seperti bagaimana? Maksudnya gini, harga kursus komputer yang kita berikan tidak bisa kita sama dengan kota besar. Kota besar harganya mahal. Iya. Tapi Benar. peminatnya ada banyak gitu. Tapi kalau di kita mereka bilang waduh mahal beginilah banyak. Sama dengan kalau kita mau meliput acara minta foto apa dan sebagainya gitu, pasti mereka bilang mahal gitu. Salah satu kendala Iya, itu kendalanya. untuk Jadi- mengembangkan dan sampai hari ini bertahan dengan gempuran berbagai macam hal, terutama persaingan bisnis. Modal bukan menjadi kendala berarti, menurut Om Doni? Itu kendala. Itu kendala. Iya. Nah, yang pengen saya ceritakan ke Om Doni. Om Doni ini saya cukup kenal sosok beliau sebagai orang yang ya lumayan kritis lah, tapi kritis yang positif. Saya juga pelaku usaha, sama seperti Om Doni, seperti Om Doni ketahui. Sampai hari ini teman-teman pekerja kreatif di Kota Biak menurut saya tidak terlalu mendapat sentuhan ya yang cukup baik dari pihak-pihak yang harusnya melihat peluang-peluang itu. Menurut Om Doni, apa ada masukan kira-kira untuk kedepannya bagi teman-teman pekerja kreatif ini seperti Om Doni, seperti saya dan beberapa teman lainnya? Ya, memang pekerjaan kreatif ini dari komunitas-komunitas itu saya kira bukan di Biak saja kurang mendapat perhatian dari daerah ya, katanya sih mungkin mereka beranggapan itu padahal dengan kekuatan komunitas-komunitas yang ada itu sebenarnya bisa membantu membangun ikut berperan membangun sebenarnya. Iya. Kalau komunitas ini mereka itu disinergiskan gitu. Hanya kan sampai saat ini bukan di Biak, kemarin seperti saya ikut kegiatan jejaring nasional, Iya. itu ya begitu juga di daerah-daerah sama.
begitu. Nah, tapi dengan bagaimana supaya komunitas ini kita bisa ikut berperan membangun daerah kita, yaitu kita harus saling sinergis begitu. Nah, ini yang dicoba sebenarnya kan dengan kemarin saya ikut kegiatan ICCN itu, sebenarnya itu sudah ada yang kita jalankan di Biak itu, ternyata hanya memang di ICCN itu lebih luar biasa. Saya sangat salut sekali gitu. Sedangkan kita yang di Biak sini yang sementara ini yang wadah rumah tugas Biak itu apa namanya tidak semeriah atau sebagus yang saya ikut kemarin ya. Mereka itu luar biasa, itu kita harus banyak belajar begitu. Banyak hal ke depan bisa kita lakukan jika kita tetap bersama-sama. Om Doni, untuk kegiatan lanjutan, kan rencana dalam waktu dekat ini Om Doni bersama ada komunitas yang Om Doni pimpin akan melaksanakan kegiatan camping. Nah, sebelum hal tersebut kita bahas, saya pengen cari tahu mulai kapan Om Doni itu mulai tertarik dengan dunia komunitas-komunitas seperti begini. Padahal kan sebelumnya saya tidak menemukan Om Doni di situ sebenarnya. Sebenarnya sebelum adanya wadah rumah komunitas Biak ini, sebenarnya saya sudah ada di komunitas fotografi, itu Kobe Fotografer Biak. Okay. Nah itu kita sudah ada, terus kemudian ada namanya fotokopi. Okay. Nah kalau fotokopi ini apa ya? Sebenarnya juga bukan bagian, sebenarnya itu anak-anak teman-teman kita yang ada di Kobe itu, karena kita sering foto dan ngopi. Oke, makanya dikasih nama ya, jadi sambil hunting kita ngopi, jadi namanya fotokopi begitu. Nah terus berkembang, jadi kita nih teman-teman sebenarnya komunitas ini dia ada di sana, kita juga ada di sana begitu. Sebenarnya sih. Iya, makanya ada orang yang bilang komunitas di begini yang ada itu ya orang-orang itu saja. Iya, orang itu saja. Kan, orang-orang itu saja. Dari komunitas fotografi, kemudian terlibat dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Dalam kegiatan dunia fotografi, videografi, kemudian dunia IT yang tadi memang sampai hari ini masih menjadi rutinitas kegiatan usaha yang Om Doni lakukan. Kenapa sampai Om Doni mau terlibat dalam aksi-aksi sosial? Menurut Om Doni kenapa? Apa ini panggilan dari hati atau seperti apa ini? Ya. Karena kan tidak semua orang. Iya. Jadi kayak kegiatan kegiatan bersih-bersih, terus kemudian kegiatan. Jadi begini, waktu kita hobi foto itu, terus kita foto satu tempat, terus kita lihat kotor, kan tidak menarik. Nah, supaya foto itu jadi menarik, kita kasih bersih-bersih dulu itu. Awalnya begitu. Inisiatif secara sendiri dan teman-teman. Artinya gini, bersih itu bukan bersih yang seperti menggalangkan, bukan. Aduh ini ada foto sedikit, kita geser dulu baru kita foto kan. Oke. Nah terus atau, aduh ini foto sudah bagus, ternyata kita lupa itu masih ada sampah. Kita edit. Artinya untuk saya itu kita menipu. Lah kita sudah upin itu terus sudah, tempatnya bagus ya. Nah, tapi padahal itu sebenarnya kotor itu tempat itu. Nah akhirnya kan, akhirnya ada gimana sudah kita bikin gate bersih. Nah itu awalnya gitu. Oh, berawal dari situ. Iya, jadi kita bikin bersih, terus bikin gate bersih, sering bikin, terus teman-teman bilang, ini kita fotografer apa bagian kebersihan ini? Nah, kadang-kadang akhirnya kan teman-teman mulai malas gitu. Malas karena apa? Iya, malas banget. Kita bukan fotografer lagi nih, kita suruh ajak-ajak bersih-bersih gitu. Tapi kan sangat positif dan sampai hari ini. Nah, akhirnya jadi menjadi inspirasi buat teman-teman komunitas lain untuk melaksanakan kegiatan aksi 10 menit membersihkan pantai bahkan dalam laut ya di sekitar. Jadi aktivitas Om Doni dalam kegiatan-kegiatan aksi sosial ini jujur secara saya pribadi saya sangat terinspirasi. Maksudnya dengan usia yang tidak muda lagi tapi Om Doni punya semangat yang luar biasa bersama teman-teman muda untuk merangkul mereka melakukan kegiatan dan aksi-aksi sosial yang menurut saya sangat spektakuler di Kota Biak. Harapan kedepannya buat teman-teman yang sampai hari ini masih getol dengan kegiatan-kegiatan aksi sosial untuk dari Om Doni pribadi seperti apa? Ini mungkin saya harus menjelaskan sebelumnya ini ya mengenai
rumah komunitas biak ini. Oh siap, silakan. Ya, jadi rumah komunitas ini wadah. Ini wadah. Wadah, bukan komunitas. Oh. Bukan komunitas, itu dia hanya wadah untuk komunitas kita bersama-sama melakukan hal-hal positif. Itu intinya seperti itu. Jadi bukan sekarang ini pengurus rumah komunitas biak yang kita singkat RKB itu bukan dari satu komunitas. Di situ sudah bagian keuangannya siapa, bagian dokumentasinya siapa, itu dari komunitas beberapa komunitas kita bersama-sama di dalam gitu. Jadi dengannya sebenarnya saya kan tanggal 17 Oktober itu sudah berakhir saya punya masa tugas sebagai ketua. Nah, makanya itu dengan kegiatan bersih-bersih yang nanti rencana ini tanggal 28-29 ya, sekalian memperingati Sumpah Pemuda itu sebenarnya di dalam itu juga ada pemilihan ketua baru dan pengurusnya. Gitu. Jadi kita punya IDRT itu ketua tidak bisa dia cuma satu kali periode memimpin. Iya, satu kali memimpin 2 tahun. Terus sabar. tidak bisa. Ini adik ART yang disusun ini bukan bermaksud untuk maksudnya Om Doni sampaikan supaya jangan ada peluang bahwa pemilihan besoknya tidak boleh Om Doni lagi atau bagaimana ini. Lah kalau teman-teman masih mengendaki Om Doni dipilih bagaimana? Tidak, memang itu ART seperti itu. Oh begitu? Iya. Tapi kalau teman-teman mengendaki Om Doni masih pimpin? Ya berarti melanggar ART. Nanti dibilang, wih ini Doni kamu turun nih. Padahal kita jujur saja kita sebagai ketua RKB itu untuk saya itu tanggung jawab yang berat. Apa beratnya? Iya. Banyak teman. Tanggung jawabnya itu berat ya itu. Maksudnya kan bagaimana mengkoordinir mengajak komunitas itu tidak gampang. Oke. Ya meyakinkan mereka gitu. Karena mereka masih kadang-kadang berpikir, ini komunitas apa ini begini-gini tuh. Yeah. Maksudnya nanti kampung nama yang naik, padahal tidak. Dan RKB ini siap mendukung komunitas lain, dia mau buat giat apa yang penting dia nyampaikan gitu. Nah seperti kan kemarin seperti dari aktivitas sosial membangun rumah baca, ini kita mau begini-gini nih. Nah sudah kita berusaha bagaimana mencari yang support kita untuk supaya dia punya pembangunan rumah baca itu dapat dibangun gitu. Jadi sekali lagi rumah komunitas biak ini bukanlah sebuah komunitas yang tujuannya menguasai, tidak, atau menjadi rumah bagi komunitas-komunitas lain, sehingga kita dinilai akan mengintervensi apapun yang menjadi hal-hal dan kebijakan komunitas yang lainnya. Ini hanya wadah. Okay. Hanya wadah saja. Dalam kegiatan 28-29 nanti, selain membersihkan pantai, kemudian ada beberapa sesi kegiatan lainnya, sudah sampai mana nih progresnya? Progresnya tinggal pelaksanaannya saja. Besok berarti sudah aksi ya? Besok, iya. Besok aksi ya? Besok mulai jam 2. Tapi kita sendiri kan yang dari panitia ini kan kita kan sebelum jam 2 kita kan sudah harus ada di lokasi gitu ya. Oke sih. Jam 2 siang berakhir. Jam 2 berakhirnya? Ya. Berakhir kan tanggal 29. 29 siang. 29 siang juga. Mudah-mudahan sukses kegiatannya Om Don. Saya berharap mudah-mudahan sukses. Luar biasa Om Doni Irawan. Terakhir mungkin Om Don, ada closing statement dari Om Doni yang Om Doni ingin sampaikan sebagai pesan inspirasi kepada teman-teman muda, terutama kepada teman-teman yang sampai hari ini merasa bahwa kesempatan itu semakin sulit mungkin untuk kita bekerja di bidang-bidang kreatif dan lain sebagainya. Ada juga yang mengatakan bahwa hari ini susah, tidak seperti mungkin karena kita sudah memulai pada saat awal, sehingga jalan itu cukup mudah. Yang baru memulai, teman-teman muda hari ini tuh yang saya amati, mereka cukup kesulitan menemukan celah di mana mereka bisa berkarya. Padahal kan kesempatan itu banyak sekali. Mungkin ada yang bisa disampaikan untuk memotivasi mereka. Silakan.
Ya, jadi kalau bicara kita cinta lingkungan, ini kan kita lebih banyak ke arah sana ya. Ya. Cinta lingkungan, banyak sekali yang pintar, pandai bilang cinta lingkungan, itu banyak. Itu sangat banyak gitu. Maksudnya gini, aduh, kalau ini kotor sekali nih, gini-gini. Tapi untuk bilang bekerja itu sangat sedikit. Itu Teori dalam kepala tiap orang itu pasti ada. Iya. Rencana itu banyak. Iya. Tapi untuk melakukan aksi? Iya, untuk aksi itu sedikit. Itu tidak banyak. Mungkin karena mereka pikir pegang sampah itu menjijikan begitu. Tapi kalau bicara soal kamu harus cinta lingkungan begini, tapi suruh aksi, mereka berat. Gitu. Banyak kegiatan aksi cinta lingkungan yang sudah saya lihat sendiri bagaimana Om Doni dan teman-teman komunitas lakukan, seperti tanam mangrove dan lain sebagainya. Om Don, ada beberapa kegiatan sosial yang sudah Om Doni lakukan, diantaranya yang sudah saya ketahui, selain berkaitan dengan masalah lingkungan bersih-bersih, ada juga penanaman mangrove yang beberapa kali kesempatan alhamdulillah sukses terlaksana. Cukup nyaring terdengar tentang sukses kegiatan itu, di mana Om Doni Irawan bersama rekan-rekan komunitas melaksanakan penanaman mangrove. Kenapa sampai harus mangrove? Ya, jadi kalau mangrove ini kan sangat penting. Kalau mau dibilang dia sebagai tanaman yang merugikan itu tidak ada. Nah, kemudian wilayah-wilayah di Indonesia atau khusus juga di Biak itu daerah mangrove itu banyak yang sudah rusak. Nah, kemudian makanya digalakkan untuk ada penanaman. Nah, kebetulan beberapa kegiatan yang kita tanam ini sebenarnya kan itu dari penggunaan dana CSR. Dana CSR. Ya, CSR dari kayak Angkasa Pura, dari PLN, terus dari Hadi Supermarket. Ada BUMN dan BUMD yang mensupport kita. Iya, jadi mereka minta kita untuk melakukan penanaman itu. Jadi memang penanaman mangrove ini tidak sama dengan kita tanam pohon yang ada di daratan. Beda. Kalau mangrove ini susah gampang, dan kita harus tahu dia punya karakter. Artinya untuk di daerah pinggir sisir, terus tengah sampai ke depan itu mangrove-nya beda-beda itu. Jenis mangrove-nya beda? Jenis mangrove-nya beda-beda. Banyak jenis mangrove-nya. Terus kemudian orang bilang apa ya, bukan orang, tapi sudah terjadi itu kan. Kita sebelum kegiatan ini kan kita sudah ikut Zoom meeting dengan pegiat-pegiat mangrove. Waktu itu teman kita nih Pak Walter, dia sangat termasuk yang semangat juga. Jadi dia yang menghubungkan pegiat-pegiat itu untuk kita Zoom meeting beberapa kali dari Jakarta sama Bali, pegiat-pegiat itu untuk kita belajar. Kenapa Biak butuh mangrove? Karena tempat-tempat yang kita tanam ini sebenarnya daerah-daerah yang sudah mengalami abrasi gitu. Seperti cukup parah. Jadi kayak contoh yang terakhir di Swabodipo ini kan kuburan-kuburan itu sudah terbongkar karena abrasi sudah sampai sudah makan 10-15 meter ke darat gitu. Di Orwer sana itu juga begitu kan. Nah, itu juga sudah mengalami abrasi gitu. Ke depan akan ada banyak kegiatan serupa yang akan dilaksanakan? Akan. Itu sudah pasti. Hanya memang begini, mangrove ini tidak semudah yang kita angkat seperti tanaman hider yang tadi saya bilang ya. Yeah. Jadi kalau kita tanam mangrove itu kita tanam 1000, terus cuma 10% yang berhasil, itu dikatakan sukses. 1000 10% berarti cuma sekitar 100 pohon. Ya, itu sih bisa dianggap sukses. Karena dia tidak mungkin jadi 1000 itu. Iya, jadi dia karena di laut itu kan pengaruh iklim, cuaca. Ya. Jadi itu memang perlu ekstra untuk perawatannya. Harus dijaga supaya dia tumbuh kokoh gitu tanpa harus lagi perlu perawatan. Artinya
gini nih, akar itu sudah betul-betul tancap bagus ya sudah, tidak gampang gitu. Kesadaran masyarakat Biak sendiri untuk mangrove? Sebenarnya masyarakat yang dari pesisir tahu mangrove itu penting gitu. Sangat penting. Iya, mereka Selain paham. untuk menjaga supaya daerah pesisir tidak kena abrasi, Iya, ada hal lain dari pemanfaatan mangrove ini untuk kehidupan. jadi dia punya buah kan ada beberapa jenis yang bikin jadi tepung. Kalau di sini kan terkenal tuh tepung aibon itu. Nah, itu bisa diolah jadi makanan kan. Gitu. Terus ada untuk bahan kosmetik ada, jadi untuk obat-obatan ada. Gitu. Jadi jenis mangrove banyak. Kayak di Timika itu dia kan mangrove-nya kan di daerah, bukan di daerah laut, dia di kayak rawa juga. Tapi jenis mangrove-nya itu ada berapa itu yang jenisnya itu saya lihat di sini di Kakur ada. Nah itu diolah menjadi semacam teh celup. Jadi teh celup. Tapi ya manfaatnya itu untuk kita kalau itu jadi manfaatnya itu kalau masyarakat di Timika sana itu katanya itu kalau kita gatal-gatal alergi minum itu jadi obat. Jadi mereka bikin jadi teh celup tapi bahan dari bahan dasarnya dari mangrove itu dia punya daun. Kalau saya di sini di Kakur ada, karena di Kakur itu Nurwarsala itu kan di belakangnya rawa yang tempat tsunami. Nah itu tumbuh jenis itu tuh di sana. Ada jenis. Penting sekali berarti. Iya, untuk kosmetik saja bahannya itu ada bahan satu jenis mangrove itu dia punya bahan saja tidak mencukupi untuk mendapatkan dia punya bahan untuk membuat satu kosmetik itu. Itu di Indonesia tidak mencukupi. Di Biak banyak teman-teman yang punya semangat yang sama seperti Om Don untuk banyak. Sudah cukup banyak. Teman-teman banyak. Hanya kita tanam itu bukan berarti kita yang harusnya merawat terus, harusnya masyarakat setempat itu ikut merawat. Kita datang dengan ide kegiatan, melaksanakan kegiatan itu sukses tumbuh dan berkembangnya mangrove yang kita tanam ini perlu ada campur tangan perhatian khusus dari masyarakat lokal. Oh, sudah pasti. Ya untuk perawatan dia itu kan dia hamanya itu kan hama mangrove ini kan waktu dia masih kecil itu kan hamanya itu kerang itu keong-keong itu. Nah itu kan dia makan batangnya itu kita harus rajin membersihkannya itu. Itu dia hama gitu. Okay. Terus paling yang lainnya ombak ya angin kayak begitu. Nah kalau yang di Suwabodibo ini kita lagi berusaha supaya dia membentuk kelompok tani. Kelompok tani? Iya dia kelompok tani karena di Suwabodibo ini dia punya masyarakat semangat waktu tinggi sekali saya lihat mereka semangat untuk ikut menanam terus setelah dijelaskan serangganya dia punya hama itu ya begitu. Jadi kita jelaskan terus kita pingin mereka bentuk kelompok tani, kepala desanya juga sudah proaktif. Nah nanti kalau kelompok taninya sudah jadi baru nanti itu kita bisa support yang lain lagi kalau mereka sendiri sudah menunjukkan niatnya mereka gitu. Per hari ini Om Doni yang Om Doni ketahui data ada satu desa atau lokasi percontohan penanaman mangrove yang berhasil dan bisa dijadikan lokasi percontohan. Kalau bilang berhasil atau tidaknya itu kan mangrove ini kan perlu waktu lama, bisa 5-10 tahun baru bisa tahu hasilnya. Tetapi yang jelas yang berhasil itu kita tanam menurut saya adalah di daerah rawa. Di daerah rawa. Karena itu tidak ada ombak. Itu yang di daerah Kakur. Itu jelas. Karena dia tidak ada ombak, kita tidak perlu pakai ajir itu apa penahan kayu penahannya. Itu karena di daerah itu tidak ada ombak. Terus dengan di daerah Bako yang ada daerahnya yang bolong rusak kita tanam di situ, ya itu dia tumbuh. Karena dia kan terlindung dari bako-bako yang besar kan. Cuma kita tanam di daerah-daerah yang masih bolong. Tapi kalau di laut, saya tidak yakin, bukan tidak yakin, maksudnya tidak bilang seperti yang ada di rawa. Kemungkinan nilai presentasi keberhasilan dari penanaman dilakukan di laut apabila dibandingkan dengan di rawa dan di bakau itu lebih baik di bakau dengan di rawa. Gitu ya? Padahal yang di laut itu sangat penting juga sih untuk menahan migrasi. Makanya tadi begitu Om Doni sampaikan bahwa lebih bagus di bakau dan di rawa. Lalu bagaimana dengan daerah pesisir nih di pantai? Karena pesisir penting. Nah itu memang harus peran dari masyarakat setempat itu dia harus ikut
menjaga itu sebagaimana supaya dia tumbuh besar. Begitu. Nah ini kita bisa ambil contoh yang ada di Lumpur. Lumpur itu lupa nama depannya, tapi dia farm bro. Ya. Nah dia kan yang dapat kalpataru. Kalpataru, betul, Ya. betul. Sempat dapat kalpataru. Ya, dia kan yang juga menanam mangrove tuh di pantai itu, di pesisir itu, dan dia berhasil. Gitu. Penggiat aksi sosial mangrove diantaranya di Kota Biak adalah Om Doni Irawan juga. Mudah-mudahan dengan tersiarnya video ini nanti di YouTube, siapa tahu Om Doni mendapat kesempatan diundang oleh Presiden Republik Indonesia menerima kalpataru. Ya kan? Sebagai penggiat aksi sosial dan pecinta mangrove di Indonesia. Oke? Terima kasih. Pesan-pesan tentang aksi sosial, pesan-pesan tentang semangat, pesan-pesan tentang apa yang selama ini itu sebenarnya ada di dalam Om Doni punya benak begitu, pengen Om Doni sampaikan. Santai saja, Om Doni sampaikan. Kalau pesan saya kepada anak-anak muda, aktif di komunitas-komunitas untuk melakukan hal-hal positif itu sangat penting, sangat baik. Jadi mari bergabung dengan teman-teman kami di komunitas-komunitas yang ada di Biak. Harapan saya sih daripada kita melakukan hal kecil lah, kita melakukan hal kecil tapi ada manfaatnya daripada kita tidak berbuat apa-apa. Baik teman-teman, itu tadi Om Doni Irawan. Semoga menginspirasi. Sini cerita.